Hai, apa kabar semua? Kembali lagi pada pelajaran seni budaya. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang seni tari, yaitu keunikan gerak tari tradisional dan jenis penyajian tari tradisional. Adapun tujuan yang diharapkan untuk pertemuan kali ini adalah siswa mampu mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisional dan siswa mampu mengidentifikasikan keunikan gerak tari tradisional. Adapun karakter sikap yang diharapkan dalam pertemuan kali ini adalah disiplin dan santun. Daripada lama-lama, yuk kita bahas sedikit tentang keunikan gerak tari tradisional. Setiap tarian biasanya memiliki keunikan tersendiri pada motif geraknya. Keunikan tersebut biasanya dilihat pada motif gerak tangan, motif gerak kaki, motif gerak kepala, motif gerak mata, dan motif yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita lihat yuk beberapa contoh keunikan pada motif gerak. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira nama tarian dari gambar tersebut? Ya, betul sekali, itu adalah gambar tari gending Sriwijaya yang berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan. Dan keunikan motif geraknya bisa dilihat dari lentiknya jari-jari tangan yang menjadi kekuatan dan ciri khas dalam tarian ini. Yang kedua, ada contoh keunikan pada motif gerak kaki. Ada yang tahu nggak nih kira-kira tarian tersebut berasal dari mana? Tari Yospan atau sering disebut Yosin Pancar berasal dari Papua dan merupakan salah satu tari pergaulan muda-mudi yang digunakan untuk menyambut tamu, acara adat, bahkan festival budaya. Biasanya ditarikan lebih dari 2 orang, memiliki sifat semangat, dinamik, dan menarik, sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, yang digambarkan dengan kelincahan kakinya. Selanjutnya ada keunikan pada gerak mata, contohnya pada tarian berikut ini. Tari pendet yang berasal dari Bali merupakan tari pemujaan yang banyak dipergunakan di pura. Tarian dari daerah Bali biasanya selalu mempunyai ciri khas dalam gerak, yaitu pergerakan bola mata dari kiri ke kanan maupun sebaliknya sebagai ungkapan ekspresi dari tari tersebut. Itulah sedikit contoh dari keunikan gerak tari tradisional yang menggambarkan karakteristik masyarakat daerah itu sendiri. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, jenis penyajian tari tradisi. Pertunjukan tari tradisi secara penyajian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, tari kolosal, drama tari, dan tari bertema. Yang pertama adalah tari tunggal atau solo adalah tarian yang memang dibawakan hanya oleh satu orang saja, baik oleh penari laki-laki maupun penari perempuan. Yang kedua adalah tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan oleh lebih dari 3 orang penari, baik itu penari laki-laki, penari perempuan, ataupun penari campuran. Yang ketiga adalah tari berpasangan. Tari berpasangan atau duo adalah tarian yang dilakukan oleh 2 orang penari, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau perempuan dengan laki-laki. Selanjutnya ada tari kolosal. Tari kolosal atau massal terbentuk dari beberapa kelompok yang digabungkan menjadi satu kesatuan dan biasanya melibatkan orang banyak, contohnya pada perayaan Asian Games, Pekan Olahraga Nasional, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima ada drama tari. Drama tari merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Biasanya lebih banyak menggunakan gerak tari daripada dialog. Dan yang terakhir adalah tari bertema. Tari bertema ini dapat dijumpai hampir di semua jenis penyajian tari, baik tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, maupun tari bercerita atau drama tari. Oke, cukup paham kan?
Selain melihat tayangan ini, kalian juga bisa menambah referensi dari buku paket yang telah diberikan. Oke, sampai bertemu di lain waktu ya. Tetap semangat dan selamat belajar.